Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah alur film yang berjudul Aquamarine. Film ini dirilis pada tahun 2006 yang mengisahkan dua sahabat yang tidak ingin berpisah satu sama lain karena hubungan keduanya yang sangat erat. Namun salah satu dari mereka terpaksa harus pindah ke Australia dikarenakan urusan pekerjaan orang tuanya yang jauh lebih penting. Suatu hari mereka bertemu dengan sesosok makhluk yang terdampar di kolam renang akibat badai laut besar. Pada saat itulah hari-hari mereka pun berubah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan suasana musim panas dan banyak sekali orang-orang yang sedang menikmati beach party di pantai Florida. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang bersembunyi di balik payung pantai. Mereka adalah Claire dan Haley. Keduanya terlihat seperti sedang mengawasi sesuatu dari kejauhan. Namun siapa sangka mereka berdua yang mereka awasi hanyalah seorang penjaga pantai di kawasan tersebut. Dia adalah Raymond, penjaga pantai yang sangat mencolok dengan tampang yang cool dan membuat idaman para wanita di sana. Begitupun dengan kedua orang ini. Mereka sempat berdebat kecil karena siapa yang akan menjadi pendampingnya nanti. Namun tiba-tiba mereka berhenti berdebat ketika melihat sekelompok wanita lain datang dan bertingkah geni di hadapan Raymond agar mendapat perhatiannya. Salah satunya adalah Cecilia. Dia yang paling genit di antara kelompoknya. Claire dan Haley pun akhirnya bergegas segera pulang karena kedatangan Cecilia dan kawan-kawannya. Cecilia hanya menatap sambil tertawa. Malam hari pun tiba. Claire mengajak Haley camping di rumahnya untuk terakhir kalinya. Karena sebentar lagi Haley akan pindah ke Australia dikarenakan pekerjaan ibunya. Ketika mereka berdua duduk di kegelapan yang berbalut selimut, Haley memanjatkan doa keluarganya agar batal untuk pindah. Langit pun berubah seketika seakan-akan mendengarkan doanya dan badai laut pun datang saat itu. Claire dan Haley pun ketakutan. Tiba-tiba sesosok bayangan membuka pintu. Sontak membuat mereka menjerit ketakutan. Rupanya itu neneknya Claire. Dan mereka pun tertawa tapi masih terkaget-kaget karena menyangka yang masuk adalah paman Leonard. Yang menurut mereka dia adalah psikopat karena wajahnya yang terlihat dingin sekali dan menyeramkan. Pagi hari pun tiba. Haley pun terbangun dari tidur nyenyaknya yang disebabkan oleh suara ribut di luar sana dan membuat penasaran dengan apa yang terjadi. Dan kemudian disusul oleh Claire. Mereka melihat Raymond bersama teman-temannya yang sedang membereskan benda-benda yang diakibatkan oleh badai laut semalam. Keduanya pun tergesa-gesa bergegas ke bawah sana untuk membantu Raymond. Tentu saja ini sekaligus modus. Dan tiba-tiba Claire sendirian fokus ke arah di dalam kolam renang yang melihat sesuatu bercahaya dan sontak mendekati sumber cahaya tersebut. Dan karena dibuat semakin penasaran oleh cahaya itu, Claire pun mendekati dan akhirnya malah terjatuh di dalam kolam tersebut. Raymond yang mengetahui hal itu pun langsung mengambil tindakan secepat mungkin sebelum Claire pingsan karena tenggelam. Ketika Claire tenggelam, ia sempat melihat sepasang bola mata yang menyala dan membuatnya berteriak di dalam air. Tak lama kemudian, Raymond pun datang membawa Claire di permukaan. Dengan sigap, Raymond memastikan kondisi Claire setelah tenggelam itu baik-baik saja. Setelah itu akhirnya dibawa bersama Haley untuk pulang. Ketika di perjalanan, Claire berkata pada Haley bahwa ia melihat sesuatu yang aneh di dalam kolam. Namun Haley mengabaikan karena Claire dianggap mabuk, sebab Raymond sudah menyelamatkan dia. Sekali lagi ia berbicara dengan serius bahwa yang dia lihat tadi benar-benar itu nyata. Akhirnya Haley pun percaya dengan ucapan Claire dan memastikan akan mendatangi kolam itu lagi pada malam hari. Jarum pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Yang berarti sudah saatnya mereka bertemu kembali di kolam renang sesuai dengan janji mereka tadi siang. Misi penyusupan pun dimulai, nyaris saja mereka berdua terlihat oleh paman Leonard. Untungnya ia hanya menyenter ke arah kolam renang saja. Jadi mereka berdua tidak terlihat olehnya. Dan paman Leonard pun kembali ke dalam rumahnya. Setelah mereka merasa aman, mereka pun bergegas masuk ke dalam garis batas dan kemudian mendekati kolam renang. Dibukanya makanan gurita, ikan, makanan laut, dan makanan yang lainnya agar memancing sesuatu yang bisa keluar dari kolam tersebut.
namun hasilnya nihil. Haley pun mulai terlihat kesal karena tidak mendapati apa-apa. Ia pun berdiri dan tidak sengaja menjatuhkan miliknya, yaitu Gamik, yang sebagian masuk ke dalam kolam renang itu. Tak lama kemudian si isi kolam itu pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Muncullah sesosok putri duyung dengan mengibas-ngibaskan ekornya yang berwarna biru laut, sangat indah, cantik, dan dengan lincah menghampiri mereka berdua. Namun tujuan utamanya adalah tentu saja Gamik karena dia sedang sangat lapar. Melihat itu semua membuat mereka kaget dan mengambil langkah mundur ketakutan. Putri duyung yang melihat tingkah laku Claire dan Haley hanya bisa menatap bosan. Karena pasti isi pikiran mereka putri duyung itu adalah hanya seperti dongeng fiksi belaka. Namun perlahan-lahan mereka memberanikan diri untuk mendekat kepada putri duyung tersebut. Karena rasa penasaran yang luar biasa, akhirnya Haley membuka suara untuk mengajaknya berbicara. "Apakah saya boleh menyentuh sirip dan ekor?" Dan dibalas dengan menganggukkan dari sang putri duyung, yang artinya dia membolehkan Haley untuk menyentuh ekornya. Siripnya yang licin dan belendir membuat Haley tersebut langsung kaget, karena dia berpikir bahwa itu sangat sama persis dengan ikan asli. Tak lama kemudian mereka pun bisa menjadi dekat karena putri duyung tidak seperti orang jahat atau semacam monster. Dan mereka pun mengobrol santai dengan putri duyung sebelum pulang. Namun si putri duyung memohon kepada mereka untuk berjanji akan datang mengunjunginya lagi besok. Claire dan Haley pun mengiyakan keinginan si putri duyung tersebut dan mereka pun bergegas pergi meninggalkannya. Keesokan harinya saat mereka pergi ke kolam lagi, namun mereka kaget karena kolam renangnya sudah dikuras habis dan langsung membuat mereka panik bukan main. Kemana perginya putri duyung yang semalam? Dicarinya ke setiap tempat namun mereka tidak menemukan apapun hingga mereka pergi ke gudang tempat pelampung dan bam! Ternyata dia bersembunyi di balik pelampung karena takut dengan suara mesin penyedot air kolam. Haley dan Claire menanyakan kemana ekornya pergi dan ia mengatakan bahwa di siang hari ia bisa memakai kakinya sampai matahari terbenam. Tetapi tetap saja jika terkena air maka siripnya nanti akan terlihat. Dan dengan penampilannya yang tanpa busana membuat keduanya merasa risih. Kalau gua sih enggak ya. Tak butuh waktu yang lama, Haley pun melepas baju luarnya dan memberikan kepada putri duyung tersebut untuk digunakannya. Mereka kembali mengobrol di dalam kamar Claire, dan putri duyung tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Aquamarine. Mereka bertiga pun asik berbincang hingga kerang yang di meja pun berbunyi, seperti nada dering telepon. Ada-ada aja ya. Aquamarine pun mengangkat kerang itu ke arah telinga, seakan-akan itu seperti telepon. Dan ternyata yang melepon itu bukan sembarangan. Dia adalah ayahnya Aquamarine. Terdengar suara amukan ayahnya Aquamarine, karena ternyata Aquamarine itu kabur dari rumahnya di bawah laut sana untuk menghindari acara perjodohan dengan pangeran cumi-cumi. Ayahnya memberi 3 hari untuk membuktikan bahwa cinta itu benar-benar ada, karena bagi keluarganya cinta itu hanyalah tidak nyata. Jika dalam 3 hari tersebut ia masih belum menemukan cintanya, maka ia akan dipaksa pulang kembali ke habitatnya oleh ayahnya. Tiba-tiba ia melirik ke arah luar dan mendapati Raymond yang sedang berbincang dengan temannya. Dan Aquamarine pun berkata, "Oh, ini sepertinya cinta sejatiku." Dan sontak saja membuat Claire dan Harry pun mengatakan, "What the fuck?" Karena seperti yang kalian ketahui, mereka ini juga sama-sama menyukai Raymond. Tanpa pikir panjang, Aquamarine pun menemui Raymond dan berkata, "Hai." Raymond yang baru pertama kali melihat Aquamarine hanya bisa tersenyum sambil bertanya-tanya, "Ini anak siapa sih?" Namun tak lama kemudian Raymond diajak pergi bersama teman-temannya. Raymond pun meninggalkan Aquamarine dengan memasang wajah yang kesal, dan ia pun berbalik kembali kepada Claire dan Haley. Tiba-tiba Aquamarine berkata kepada Claire dan Haley supaya bisa membantu ia mendapatkan cintanya, maka nantinya ia akan diberi permohonan apapun.
Kemudian Claire dan Hailey pun saling bertatapan sejenak. Sepertinya ini ide yang bagus. Dan kemudian mereka pun sepakat untuk membantu Aquamarine untuk mendapatkan cintanya Raymond. Mereka bertiga pun menyiapkan berbagai macam persiapan, mulai dari mencari majalah-majalah untuk mendapatkan hati pria sampai mereka bosan. Tak perlu waktu yang lama, mereka pun mulai menjalankan aksinya. Claire dan Hailey pun mengawasi dari kejauhan. Namun hasilnya gagal karena Aquamarine terlalu polos dan sebenarnya tidak paham soal percintaan. Namun Raymond sangat peka terhadapnya, jadi meskipun suasana canggung, ia tetap bisa ngobrol dengan Aquamarine. Hingga suatu ketika ia melihat penjual permen kapas. Raymond pun dengan inisiatif menawarkan untuknya. Tanpa basa-basi lagi, ia pun membelikan permen kapas tersebut. Namun Aquamarine sebenarnya tidak menganggap permen itu makanan. Dia hanya mengusap-ngusap ke wajahnya dan membuat Raymond heran. Ini anak kenapa sih? Claire dan Hailey yang melihat itu tiba-tiba berkata dengan nada sedikit keras agar terdengar oleh Aquamarine kalau itu adalah makanan. Dan Aquamarine pun langsung mencoba makanannya. Dan Raymond pun menunjukkan tanda suka pada Aquamarine yang membuat Claire dan Hailey senang. Tiba-tiba Raymond mengajaknya untuk menaiki perahu bebek yang ada di tepi danau, dan Aquamarine yang penasaran ingin mencobanya langsung beranjak dari tempat itu menuju ke tepi danau untuk menaiki perahu bebek tersebut. Mereka berdua mengayuh pedal perahu bebek dengan santai. Raymond berkata kepada Aquamarine, "Apakah besok kamu akan pergi ke pesta akhir?" Namun sebelum Aquamarine menjawab, Claire dan Hailey pun berteriak dari kejauhan untuk memberitahu bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam. Sontak membuat Aquamarine panik dan kemudian mengayuh pedal dengan sangat cepat hingga Raymond pun tidak bisa mengimbanginya. Sesampainya di tepi danau, mereka bertiga pun pergi meninggalkan Raymond yang masih berada di dalam perahu bebek dengan tatapan heran. Dari kejauhan, Cecilia yang tadi memperhatikan Raymond pun ikut terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun dengan tatapan liciknya, ia pun mendekati Raymond. Scene kemudian beralih ke Aquamarine yang memutuskan untuk menyembunyikan Aquamarine di menara air ketika malam hari. Aquamarine bercerita kepada Claire dan Hailey bahwa dirinya diajak kencan oleh Raymond. Keduanya berteriak histeris, ternyata misi untuk membantu Aquamarine pun berhasil. Mereka bertiga pun bergegas pergi ke mall untuk membeli pakaian yang akan digunakan untuk pesta nanti. Pesta pun tiba. Terlihat Raymond pun mencari Aquamarine, dan ketika keduanya saling bertatapan tanpa pikir panjang, Raymond pun membawa Aquamarine ke dalam sebuah kafe. Cecilia yang melihat hal tersebut merasa kesal dan mau menghampiri mereka berdua, namun dicegah oleh Claire dan Hailey. Tidak terasa matahari akan tenggelam kembali, membuat Aquamarine terpaksa harus segera pulang meskipun acara belum selesai. Raymond pun terlihat sedikit kecewa, namun ia masih bisa memakluminya. Mereka bertiga pun menuju menara air, namun diikuti oleh Cecilia. Cecilia bosan karena lama menunggu hingga malam. Cecilia pun turun dari mobil dan pergi ke menara air untuk mengecek keadaan Aquamarine. Saat sampai di atas menara, Cecilia pun membuka pintu menara air dan tiba-tiba ia sungguh kaget karena melihat putri duyung, yaitu Aquamarine. Ia pun segera turun dan melaporkan hal itu kepada ayahnya. Keesokan harinya, para reporter mendatangi menara tersebut untuk meliput Aquamarine dengan alasan ada orang yang terjebak di dalam menara air. Namun tim penyelamat tidak menemukan satu orang pun di dalam sana. Cecilia pun berteriak di hadapan kameramen bahwa di atas sana ada putri duyung. Tapi semua respon orang yang di sana tertawa karena menganggap itu hanyalah omong kosong. Di tempat lain, Aquamarine yang sudah terbebas dari menara air itu berkat paman Leonard dan pergi menemui Raymond yang sudah ia bicarakan semalam, bahwa hari ini akan bertemu dengannya untuk menanyakan suatu hal. Tanpa basa-basi, Aquamarine pun menanyakan kepada Raymond apakah ia mencintainya atau tidak. Namun balasan Raymond adalah tidak, dan membuat Aquamarine pun sakit hati. Padahal Raymond tidak bermaksud begitu. Ia hanya ingin lebih dekat dahulu.
Tak disangka Sisilia tiba-tiba muncul di sini dan mendorong Aquamarine ke dalam laut dan seketika berubah menjadi putri duyung. Lalu keadaan langit pun berubah menjadi gelap dan muncul badai laut. Berkat ayahnya Aquamarine yang tahu bahwa dia gagal menemukan cintanya dan menyeretnya kembali pulang ke laut. Hailey dan Claire mengikuti Aquamarine dan mengatakan bahwa mereka mencintai Aquamarine. Kemudian langit mendadak menjadi cerah kembali dan badai pun hilang membuat mereka sangat senang dan berpelukan. Tiba-tiba muncullah Raymond menggunakan papan seluncur dan dengan pekanya Claire dan Hailey pun meninggalkan mereka berdua. Raymond tak menyangka bahwa Aquamarine adalah seorang putri duyung, tapi dengan tekad cintanya yang kuat, Raymond pun mengabaikan hal itu dan mereka pun berciuman. Dan film pun Oke deh guys, mungkin sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di alur-alur lainnya. Bye.